Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamidan wa musallian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bertemu, menyapa kembali teman-teman yang berada di mana saja di negeri ini yang kita lagi stay at home. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang mudah-mudahan bisa menggugah kita semua untuk terus semangat menjalani hidup ini dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kesabaran. Hidup itu mesti bertumbuh dan berkembang. Mereka yang menjadi pemenang adalah mereka yang berhasil mengenali, menggali, serta memompa potensi yang dimiliki, hingga mampu menggagas ide-ide menjadi karya yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sobat yang berbahagia, salah satu ciri kita disebut makhluk hidup adalah karena kita bertumbuh. Walaupun secara biologis kita bernyawa, namun bila tidak bertumbuh, maka pada hakikatnya kita sudah mati. Maka hati-hati, kita bisa disebut mayat hidup jika kita hanya melakukan pekerjaan rutin tanpa ada kemajuan yang berarti, sebab kita tidak bertumbuh. Sobat, jalanilah sungguh-sungguh setiap saat dalam hidup Anda. Jalanilah sungguh-sungguh setiap saat dalam hidup Anda, seakan-akan itu adalah saat terakhir. Jalani kehidupan ini dengan sengaja menjaga cintamu, menjaga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan akhlak dan perilaku Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan. Sobat yang berbahagia, apa saja yang harus kita lakukan agar kita senantiasa bertumbuh? Pertama, biasakan punya goal yang jelas di dalam mengarungi kehidupan. Goal dari setiap apa yang kita lakukan itu sangat penting. Tujuan yang baik bisanya selalu diikuti dengan indikator keberhasilan yang jelas. Apabila tujuan Anda menjadi yang terbaik di bidang yang Anda geluti, maka segera tentukan apa indikator keberhasilannya, sehingga Anda layak termasuk ke dalamnya kelompok yang terbaik bila hal itu tercapai. Goal yang jelas membuat kita mudah mencapainya, membuat kita bertumbuh dan tidak statis. Kedua, jalani kehidupan ini dengan realistik. Hidup itu tidak boleh seperti balon, sobat. Terlihat besar tetapi kosong. Bila kita belum kaya, jangan terlihat ingin kaya. Tidak perlu banyak hutang karena ingin terlihat hidup terhormat. Hidup yang realistik apa adanya itu jauh lebih menenteramkan hati dibanding terlihat hebat padahal melarat. Sungguh kehidupan yang menyiksa, sobat, di mata banyak orang bila di saat di panggung, saat di depan kamera, seseorang terlihat luar biasa, tetapi ternyata di kehidupan nyata ia rapuh. Tumbuhlah dengan realistik, sobat, bukan hasil rekayasa dan pencitraan belaka. Yang ketiga, hidup itu pasti selalu terhidang banyak pilihan. Selalu terhidang banyak pilihan, banyak option. Pastikan, sobat, bahwa pilihan kita itu benar-benar prioritas dan berkontribusi bagi keberhasilan hidup kita di kemudian hari. Selain itu, sobat, pastikan bahwa pilihan-pilihan kita juga menyelamatkan kehidupan kita, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Jangan asal pilih, jangan asal memuaskan ego, dan jangan ikut-ikutan kegiatan yang menghabiskan energi, tetapi tidak bernilai bagi hidup kita. Keempat, mencari jalan keluar untuk terus maju dan berkembang, selalu mencari cara-cara baru untuk selalu maju dan berkembang. Bila satu jalan tertutup, ia akan mencari jalan-jalan alternatif. Ia selalu memperbaiki strategi, taktik, dan cara-cara yang selama ini dipakai, terus melakukan perbaikan terus-menerus. Sobat yang berbahagia, jadikanlah profesionalisme sebagai habit kita di dalam melakukan pekerjaan apapun. Apa itu profesional? Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar menjadi profesional. 1, kafa'ah. Jadilah ahli dalam bidang yang kita geluti. Yang kedua adalah himmah, memiliki etos kerja yang tinggi.
Dan yang ketiga adalah amanah, terpercaya, memiliki kredibilitas yang mumpuni. Insya Allah dengan menjadi profesional, maka hidup kita akan bertumbuh dan berkembang. Sobat yang berbahagia, jika Anda sedang menekuni salah satu keterampilan, maka lihatlah apa itu masih sesuai dengan kekinian atau tidak. Jika sedikit ketinggalan, maka kreatiflah untuk selalu memperbaruinya. Sobat yang berbahagia, sebuah karya yang dihasilkan dari keprofesionalan seyogyanya menjadi penyemangat diri bagi pembuatnya, serta menjadi magnet yang mendatangkan manfaat bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi yang lainnya. Sobat yang berbahagia, kita adalah pena yang menuliskan cerita kehidupan kita sendiri. Pramudya mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, selama ia tidak berkarya, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Sobat yang berbahagia, banyak tokoh pendidikan mengawetkan pemikiran tidak hanya lewat komunikasi lesan, lewat ceramah dan kuliah tatap muka, tetapi juga lewat tulisan, lewat buku, lewat karya tulis, karena karya tulis melampaui ruang dan waktu. Ia akan tetap hidup walaupun penulisnya telah tiada. Pengetahuan yang ada dalam buku itu akan terus dibaca oleh generasi-generasi penerusnya. Sobat yang berbahagia, mereka, para penulis buku telah mewariskan pengetahuan yang tak ternilai. Dan kita, salah satu yang membaca karya-karya orang besar itu, menjadi saksi yang hidup untuk mengamalkan setiap kebaikan yang kita temui di dalamnya untuk terus bertumbuh dan berkembang. Sobat, gunakanlah segala pengetahuan, kecakapan untuk membuat kehidupan Anda lebih baik, lebih maju, lebih terarah. Bekerja dan berjuanglah dengan penuh disiplin. Hadapilah segala kesulitan dan masalah dengan sabar, seraya tetap menjaga harga diri dan kehormatan. Jalanilah hidup Anda dengan cinta dan penghargaan terhadap potensi yang Anda miliki. Salam dahsyat dan luar biasa. Salam dahsyat dan luar biasa. Salam dahsyat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.